mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya beri judul pagi hari ini yaitu janji surgawi. Janji surgawi. Ini adalah yang firman Tuhan yang ketiga yang saya bagikan di dalam Prapaskah ini, dan saya percaya kita akan diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan ambil di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat ke-6. Saya mohon Ibu Marlin untuk membantu saya membacakannya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Terima kasih Bu Marlin. Diberkatilah kita semua yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyiapkan kami, hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami mohon Tuhan, urapi kami semua, telinga kami, pendengaran kami, bahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu, kami berdoa, hamba berdoa untuk hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Bapa dalam surga, bila ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami, hamba dan semua jemaat-Mu yang mungkin akan menjadi batu sandungan ataupun hal-hal yang lain Tuhan. Please biarlah kuasa darah Yesus Kristus menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau sendiri berbicara, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saya percaya ini Yohanes 14 ayat 1 dan 6 ini adalah satu pasal, bagian dari pasal yang sangat penting di dalam kitab suci. Kita sering mendengar hal itu. Bahkan kalau kita mendengar itu ada banyak diberikan pada saat-saat mungkin kebaktian, penghiburan, ataupun hal-hal yang lain. Namun di sini saya tidak akan membagikan hal itu tentunya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai tema yang sudah saya jelaskan di sini mengenai janji surgawi. Kita bisa melihat di sini, amin. Tuhan kita telah menjalani hidupnya sepenuhnya 3 tahun pelayanan dan sekarang kita menemukannya di minggu terakhir kehidupannya. Dia akan disalibkan pada hari Jumat sore. Dia akan menjadi anak domba, korban yang menghapus dosa dunia. Dibunuh pada saat orang-orang Yahudi membunuh domba korban pada hari Paskah pada hari Jumat itu. Namun kita menemukan dia di bagian sejarah Yohanes tentang kehidupannya di ruang atas pada Kamis malam, di upper room, di ruangan upper room, bukan di sini ya. Ini adalah malam terakhir baginya bersama para murid-muridnya. Ini adalah pembekalan perpisahannya kepada mereka. Disinilah dia memberikan kata-kata terakhirnya kepada orang-orangnya sendiri, yaitu para rasul, murid-muridnya. Ini merupakan minggu yang luar biasa kalau kita bisa melihat pembacaan sebelumnya di hari minggunya. Dia datang ke kota untuk masuk dengan kemenangan pada hari Senin dan pada
Mereka memuji dia sebagai Mesias, ratusan ribu orang tidak diragukan lagi memuji-puji namanya. Minggu Palm, kalau kita bisa melihat dalam beberapa hari sebelumnya di situ. Tetapi pada hari Jumat mereka akan berteriak meminta darahnya dan dia akan mati di kayu salib. Dan kemudian tentu saja seperti yang Anda ketahui pada hari Minggu, dia bangkit dari antara orang mati dan meluncurkan sejarah Injil dan keselamatan yang agung. Injil yang agung, Injil keselamatan. Jadi kita menemukan dia pada hari Kamis malam bersama murid-muridnya. Mereka telah bersama-samanya selama 3,5 tahun penuh, 24/7 hari. Mereka mencintainya, mereka percaya kepadanya, tetapi mereka sangat bingung. Seluruh perasaan mereka tentang apa yang seharusnya terjadi telah lenyap, pudar. Harapan dan ambisi mereka runtuh, hancur di sekitar mereka. Mengapa, saudara? Karena Tuhan terus memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Dia akan pergi. Nyatanya kisah tentang malam terakhir ini memenuhi di dalam Yohanes pasal 13, 14, 15, 16, dan juga mencakup di dalam pasal yang ke-17. Di malam yang panjang ini kenyataannya yang mengganggu sepanjang malam ini adalah bahwa Yesus akan pergi. Yesus akan pergi. Mereka akan menjadi orang pertama yang berkata, kami telah meninggalkan segalanya untuk mengikutimu. Itulah murid-muridnya. Faktanya mereka telah mengatakan, kami telah meninggalkan segalanya untuk mengikutimu. Dan sekarang engkau akan meninggalkan kami. Demikianlah murid-muridnya. Sebenarnya begitulah malam dimulai. Pasal 13 ayat 1 sebelum pesta Paskah, Yesus mengetahui bahwa saatnya telah tiba. Bahwa dia akan pergi dari dunia ini kepada Bapa karena telah mencintai miliknya yang ada di dunia ini. Dia mengasihi mereka sampai akhir. Dia akan pergi dan dia ditekan oleh kasih yang tak terbatas ini kepada miliknya untuk menghibur mereka saat kepergiannya. Dia berulang kali mengatakan dia akan pergi. Di dalam pasal 14 ini dia pada dasarnya merupakan hal yang sama lagi beberapa kali. Kita bisa melihat juga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kita bisa juga melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28 dan yang ke-29. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Saudara-saudara kekasih, ketika Tuhan telah mendirikan kerajaannya, pemerintahannya yang jelas akan dia dirikan, itulah yang seharusnya dilakukan Mesias menurut teologi mereka. Mereka akan berada di tempat-tempat utama untuk pengangkatan. Mudah-mudahan beberapa hari mereka bisa duduk di tangan kanan dan kirinya, dan mereka masih berdebat tentang itu pada kesempatan hal yang sama pada malam itu. Dan sekarang dia berbicara tentang aku akan pergi, dan kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi. Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak. Begitulah Yesus bicara kepada murid-muridnya. Dan salah satu yang dari kamu adalah pengkhianat, dan pemimpin kamu akan menjadi orang yang menyangka. Kita bisa melihat di sini Yudas adalah pengkhianat dan Rasul Petrus menjadi pemimpin dan juga menyangkal Yesus pada waktu itu sebelum disalibkan. Dan dia juga berkata, dan kalian semua akan berpencar. Kalian semua akan berpencar. Mereka kaget. Kekecewaan mereka diperparah dengan keburukan sikap mereka sendiri. Mereka telah bertengkar tentang keunggulan. Tidak ada dari mereka yang mau membungkuk dan
membasuh kaki yang lain. Jadi Tuhan harus melakukan itu. Itu menumpuk rasa malu di kepala mereka. Saudara-saudara kekasih, ini adalah waktu yang sangat sulit bagi mereka. Seharusnya ini tidak berakhir seperti ini. Mereka telah mengembara berkeliling selama 3 tahun, semua dengan harapan bahwa ketika hal ini akhirnya mencapai puncaknya, akan memuncak dalam kemuliaan bagi Tuhan yang bagi mereka. Ini tidak membantu bahwa saat kita membaca di dalam pasal 13 ayat yang ke-21 di sini, Tuhan sendiri berbicara, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Pasti mereka mengerti itu. Dan dia lebih gelisah ketika setan masuk ke dalam Yudas, dan kemudian dia mengusir setan dan Yudas untuk pergi melakukan apa yang telah mereka rencanakan. Saudara-saudara kekasih, dia tidak sendiri. Yesus adalah berhadapan dengan masalahnya dengan kesendirian. Mereka dalam hal ini murid-muridnya sama sekali tidak tertarik pada penderitaannya. Tidak ada yang menawarkan kata penghiburan kepadanya. Tidak ada yang mendekatinya untuk mengungkapkan kasihnya yang setia. Mereka tampaknya sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan akan terjadi dalam penderitaannya sendiri. Mereka mementingkan diri sendiri, mereka bingung, mereka ketakutan, dan harapan mesianis mereka runtuh. Mereka tidak menunjukkan cinta sejati kepadanya, tetapi dia mencintai mereka, murid-muridnya tanpa batas. Jadi sementara mereka tidak menawarkan penghiburan kepadanya dalam mengantisipasi apa yang akan dia derita, dia menawarkan penghiburan yang luar biasa kepada mereka. Dan itu berjalan melalui semua pasal ini, saudara. Dan kemudian dalam doa terakhir dia berdoa agar Bapa mewujudkan semua yang dia janjikan. Tidak hanya untuk mereka, tetapi semua janji yang dia buat kepada mereka, dia berikan kepada kita, semua yang akan pernah percaya kepadanya sepanjang sejarah manusia. Dan berdoa itu Bapa akan memenuhi janji-janji itu bagi kita semua. Itu adalah bagian yang luar biasa, saudara. Dia harus menghibur mereka karena mereka tidak tertarik untuk menghiburnya. Tapi itulah hati Tuhan yang pengasih, penyayang. Pengasih dan penyayang. Kita bisa melihat di sini penghiburan datang pertama-tama di dalam pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan hatimu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayat 3 dan 4, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kamu akan pergi, bagaimana kita tahu jalannya? Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Sadar sepenuhnya akan semua yang akan dia derita dalam beberapa jam kemudian, sadari sepenuhnya akan hal itu. Sudah merasakan beban dosa yang semakin berat, sudah mulai merasakannya pahitnya penghakiman. Cawan maut ditinggalkannya oleh Bapa. Saudara-saudara kekasih, dia masih benar-benar tenggelam dalam ketakutan dan kesedihan para rasulnya yang terkasih, seolah-olah dia sama sekali bukan penderita. Ini menurut saya adalah titik terendah dari penghinaannya di hadapan salib. Jelas salib adalah titik terendah dari penghinaannya. Kita bisa melihat juga di dalam Paulus, dalam Filipi 2 yang mengatakan dia datang jauh-jauh menuju kematian, bahkan kematian di kayu salib. Tapi adakah penghinaan yang lebih rendah dari orang yang pantas
mendapatkan semua pujian. Tuhan, segala penghiburan dalam bentuk manusia. Apakah ada penghinaan yang lebih rendah daripada berada di ambang semua penderitaan? Ini adalah, dan tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menawarkan penghiburan, tidak ada yang menanggung penderitaan. Saudara-saudara kasih, ini adalah titik penghinaan yang paling rendah. Dia tidak ditawari penghiburan, tidak ada belas kasihan dari sahabat-sahabat terdekatnya. Dia benar-benar diliputi oleh kesedihan mereka, duka cita di hati mereka mendorongnya karena kasih untuk mengatakan semua yang dia katakan dalam pasal ini kepada mereka dan kita. Dan kita bisa melihat 6 ayat pembuka benar-benar merupakan dasar dari satu kenyamanan. Nanti dia akan memberi mereka penghibur, Roh Kudus yang akan tinggal di dalam mereka. Jadi kita dihibur oleh janji-janjinya, dan kenyamanan dari janji-janjinya itu meningkat dalam kuasa dan pengaruh oleh kehadiran penghibur yang berdiam di dalam hati kita. Saudara-saudara kasih, dia mengenal mereka, dia mengenal murid-muridnya, dia tahu semua yang ada di hati murid-muridnya. Dia adalah Tuhan, dia Maha tahu. Dan hati mereka dipenuhi dengan kegoncangan emosi saat mereka melihat harapan mereka berakhir dengan kehancuran. Keinginan mereka lenyap dengan kematian dan kepergiannya, dan mereka tidak dapat pergi. Mereka bingung, murung, putus asa, tertekan, dan sepertinya jauh dari hari Senin 3-4 hari sebelumnya. Dan semua orang di Yerusalem memuji dia sebagai Mesias, anak Allah, Raja. Dan kemudian dia sepanjang minggu terus berbicara tentang kematian dan keberangkatannya dan pergi kepada Bapa. Dan hal kebalikannya di mana seharusnya memenangkan orang-orang dan memenangkan para pemimpin, dia justru mengasingkan para pemimpin. Setiap jam, setiap hari tampaknya permusuhan, kemarahan, dan niat membunuh mereka meningkat. Itu tidak menuju ke arah yang mereka inginkan. Kecemasan, ketakutan, keraguan menguasai mereka. Gagasan tentang Yesus meninggalkan mereka benar-benar tak tertahankan. Bagaimana mereka bisa mendamaikan dengan harapan Mesias mereka. Dan karena mereka akan mengerahkan segalanya untuk mengikutinya, apa yang akan terjadi pada mereka. Sikap orang yang membunuh dia akan sama terhadap mereka. Kita bisa melihat juga bagaimana kehidupan murid-muridnya setelah Yesus mati dibangkitkan. Mereka berpikir seperti itu, mereka benar-benar hampir semuanya mati sebagai martir pada akhir. Dan sekali lagi mereka telah meninggalkan semua dan mereka telah mengatakan kepadanya bahwa untuk mengikutinya, dan sekarang dia tampaknya meninggalkan mereka semua di tengah-tengah musuh yang penuh kebencian yang setelah mereka membunuhnya akan pergi. Tidak ingin melakukan apapun selain membunuh mereka. Semuanya sangat aneh, sangat-sangat aneh. Di atas semua itu mereka harus berurusan dengan kesombongan dan keegoisan mereka yang jelek dan kebingungan tentang seorang pengkhianat, dan kemudian memimpin mereka seorang yang menyangkal kebenaran dari masalah ini adalah penderitaannya tidak dapat diredakannya pula. Dia harus menderita apa yang dia derita sendiri, bukan? Tidak ada yang masuk ke dalam penderitaannya, dia sendiri yang harus meminum secangkir pahit murka ilahi sampai ke dasar. Dia harus menampaki jalan menuju Kalvari sendirian. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dia rasakan. Mereka adalah manusia dan dia adalah Tuhan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk memikul bebannya. Mereka tidak bisa menawarkan. Saudara-saudara kasih, tapi kebalikannya tidak benar, karena dia dalam segala hal dicobai seperti kita, masih tanpa dosa, sehingga dia menjadi imam besar yang penyayang dan setia. Dia merasakan penderitaan, kesedihan mereka. Dia merasakan kesedihan, kepedihan. Dia merasakan penderitaan karena mereka kehilangannya untuk sementara waktu. Dan dia berusaha untuk memberikan penghiburan. Ini adalah kebenaran yang luar biasa.
Jelas ada ruang dalam hatinya untuk kesedihan mereka, bahkan ketika miliknya dengan suatu kasih yang tak terbatas. Kita bisa melihat di sini di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat ke-5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilunya kita menjadi sembuh. Dia tahu kelelahan mereka, dia tahu kesedihan mereka, dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Dengan kata lain, berhentilah di dalam kegelisahanmu. Ini adalah permohonan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah suatu keharusan. Jadi, apa yang Anda percaya kepada Allah? Apa gunanya? Intinya sederhana saja, kamu percaya kepada Allah yang tidak bisa kamu lihat. Kamu percaya kepada Allah yang tidak bisa kamu lihat. Allah tidak terlihat. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Allah adalah roh, dia adalah roh yang tidak terlihat. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat Allah, tetapi mereka percaya kepada Allah. Dia menyatakan, kamu percaya kepada Allah. Dalam arti tertentu, dia menyatakan bahwa mereka adalah orang percaya yang sejati. Dalam arti tertentu, mereka adalah semacam orang percaya perjanjian lama. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya pada Allah, dan mereka percaya pada wahyu Allah di dalam putra Allah. Dan itulah mengapa mereka berkata, kamu adalah Kristus, anak dari Allah yang hidup. Dan dari itulah mengapa mereka berkata, kami tahu bahwa engkau yang kudus dan engkau memiliki kata-kata kehidupan. Mereka telah dilahirkan kembali oleh Allah dan menjadi orang yang percaya kepada Allah yang benar. Mereka percaya pada Allah mungkin jauh sebelum itu. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang diwahyukan dalam perjanjian lama yang belum pernah mereka. Tetapi saudara, bagaimana dengan kita? Kita tidak hidup seperti yang dilakukan oleh para murid. Kita tidak pernah berjalan dan berbicara dengan Yesus. Kita tidak memiliki pengalaman 3 tahun dengan Yesus, seperti Yesus dengan murid-murid. Jadi kita mempercayai Tuhan yang tidak kita lihat. Bagi kita mempercayai Kristus yang tidak terlihat, dan kita hidup dan bergerak dalam kekuatan Roh Kudus yang tidak terlihat. Di saat yang tergelap kita berpegang pada iman kita. Kita percaya kepada Tuhan. Para rasul sekali lagi telah melalui regenerasi dan iluminasi ilahi mengakui bahwa Yesus adalah dia yang telah datang dari Allah. Dia adalah yang kudus dari Allah, yang kudus dari surga. Tetapi kemudian mereka telah melihat dia dan mendengar dia dan menyaksikan dia melakukan mukjizat, dan pekerjaannya mereka telah melihat dan percaya. Saudara-saudara kekasih, mereka percaya pada Allah yang tidak terlihat, dan sekarang mereka percaya juga pada Kristus yang terlihat. Tetapi mereka perlu percaya kepadanya ketika dia pergi dengan cara yang sama seperti mereka percaya pada Allah yang tidak terlihat. Iman mereka pada saat ini adalah seperti iman Thomas. Anda ingat, Thomas tidak berada di ruangan ketika Tuhan menyusul pertama kali setelah kebangkitannya, dan para muridnya berkata, kami telah melihat Tuhan. Dan apa yang Thomas berkata, aku tidak akan percaya kecuali aku. Apa? Kecuali aku mengerti. Tapi dia akan disingkirkan dari mereka, jadi dia berkata, kamu harus percaya sepenuhnya kepadaku ketika aku tidak terlihat seperti percaya, kamu percaya kepada Allah yang tidak terlihat. Dia tidak pernah jauh darimu. Demikianlah juga di dalam Ulangan 31 ayat 6. Berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar,
Karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak pernah jatuh. Saudara tidak dapat melihat dia tidak terlihat, dia dekat dan saudara percaya kepada. Dan sekarang saudara percaya kepada Yesus meskipun saudara tidak melihat Yesus dengan cara yang sama. Memiliki kepercayaan penuh, keyakinan pada kehadiran Yesus, kekuatan Yesus. Dia berkata kepada mereka nanti, tidak pernah meninggalkanmu atau meninggalkan. Aku akan datang kepadamu, dia berkata, Bapa dan aku benar-benar akan tinggal bersamamu sebelum kamu tinggal bersama kami. Aku akan menaruh Roh Kudusku ke dalam kamu. Kita semua hidup bergerak dalam penyembahan yang belum pernah kita lihat. Petrus memahami hal tersebut. Kita bisa juga lihat dalam apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 8, meskipun kamu belum melihat dia, kamu mengasihi. Dan meskipun saudara tidak melihat dia sekarang tetap percaya kepadanya, saudara sangat bersukacita dengan sukacita yang tak terlukiskan dan penuh kemuliaan. Saudara sangat percaya, saudara sangat mengasihi bahwa hidup saudara dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terungkap dan penuh dengan kemuliaan demi kemuliaan. Betapa kuatnya saudara percaya pada yang belum pernah saudara. Saudara sudah kasih, dan meskipun saudara tidak melihat dia, saudara mengasihi dia, saudara percaya kepadanya. Saudara memperoleh ayat berikutnya dan mengatakan hasil dari iman saudara, keselamatan jiwa saudara. Keselamatan kekal datang kepada mereka yang percaya kepada Kristus yang belum pernah mereka lihat. Jadi sekarang kamu percaya kepada Tuhan, kamu belum pernah melihatnya. Kamu harus percaya kepadaku ketika kamu tidak dapat melihat aku. Begitulah yang akan terjadi untuk saudara dan untuk semua orang yang mengikutinya setelah murid-murid. Dan kemudian kita bisa melihat dalam pasal 16 ayat 7 dia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itulah saudara, Roh Kudus akan lebih baik jika aku pergi. Dengarkan ini, tahukah saudara apa yang lebih baik daripada memiliki Yesus Kristus bersama saudara? Memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan saudara setiap saat. Itu lebih baik dan Bapa tahu yang terbaik. Kami percaya Tuhan ada di atas tahtanya. Kata kitab suci, memerintah di tengah-tengah tentara surga dan di antara penduduk bumi sehingga tidak ada yang bisa menghentikan tangan. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Bantuan yang hadir dalam kesulitan, oleh karena itu kami tidak takut. Meskipun bumi kehilangan dan meskipun gunung-gunung di bawah di tengah-tengah laut, meskipun airnya bergemuruh dan bermasalah, meskipun gunung-gunung bergoncang, kami berdiri teguh pada iman kami kepada Tuhan yang tidak terlihat. Jika Tuhan di bawah kita, siapa kita percaya siapa yang akan melawan kita? Saudara percaya pada Tuhan, amin. Dia berkata, saudara percaya pada semua atributnya. Aku adalah Tuhan yang berinkarnasi. Percayalah kepadaku, di mana Yesus katakan. Dan seperti yang kita sudah ketahui, seperti yang juga dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 6, Tuhan tidak pernah jauh dan selalu dekat. Demikianlah juga dengan Yesus. Nyatanya saudara akan lebih dekat daripada sebelumnya karena Yesus akan tinggal dalam saudara dalam kepenuhan penghibur sendiri, yaitu Roh Kudus yang juga adalah Allah. Jadi permohonannya adalah untuk mempercayainya, percaya kepadanya, dan itu akan diikuti dengan janji. Saudara dapat melampirkan keyakinan itu kepada beberapa janji tertentu. Yang pertama, dan akan ada banyak dari mereka yang melalui bagian ini. Yang pertama ayat 2, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan.
Karena aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu, dan jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menerima kamu untuk diriku sendiri. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan kita semua sudah familiar dengan itu, mungkin menghafalkannya saat masih kecil ketika saudara dalam sekolah minggu. Itu yang indah, bukan? Di rumah Bapakku. Apa itu rumah Bapakku? Bagaimana dengan rumah Bapa? Apa maksudnya? Kita bisa melihat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-23, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Dan penulis Ibrani menjawabnya dengan cara yang luar biasa. Di dalam Ibrani 9 ayat 23, orang Ibrani membuat banyak perbandingan antara yang lama dan yang baru. Ibrani 19:23, oleh karena itu salinan dari segala sesuatu yang di surga perlu dibersihkan. Ada salinan bumi tentang hal-hal di surga, dan di sini adalah yang utama. Tetapi hal-hal surgawi itu sendiri dengan pengorbanan yang lebih baik daripada itu. Karena Kristus tidak memasuki tempat suci yang dibuat dengan tangan, hanya salinan dari yang benar, tapi ke dalam surga itu sendiri. Oh, itu dia tempat suci yang dibuat dengan tangan adalah salinan. Itu adalah rumah Bapa, dalam arti bahwa itu adalah salinan dari rumah Bapa yang ada di surga. Kristus datang, dan saya percaya saudara-saudara mengatakan membersihkan rumah Bapa telah diubah seperti yang Lukas katakan menjadi sarang perampok. Dia membersihkan rumah Bapa di bumi, dan kemudian dia menghancurkan salinannya sehingga dia dapat mengumpulkan umatnya dan membawa mereka ke tempat yang dipersiapkan bagi mereka, yaitu kenyataan di surga. Bait suci di Yerusalem disebut rumah Bapa, tetapi itu hanya salinan. Tuhan telah merancangkan janji itu miliknya. Dia telah menetapkan resep untuk arsitektur dan desainnya, dan tempat kudus dan tempat maha kudus, dan pengorbanan dan segalanya, dan itu untuk melambangkan kehadirannya di antara umat. Dan di sana dia harus dihormati, dipuja, dan di sana dia harus disembah oleh umat. Dia membersihkan rumah Bapa di muka bumi ini, kemudian dia menghancurkan sebenarnya sehingga dia dapat mengumpulkan umatnya kembali dan membawa mereka ke tempat yang dipersiapkan bagi mereka, yaitu kenyataan di surga. Tetapi bagaimana kita banyak orang menjadi murtad, terjadi penyimpangan dan rusak. Bait suci itu adalah bisnis kriminal, itu adalah sarang perampok, dan dia mengutus putranya di awal pelayanannya untuk menyerangnya, dan kemudian dia mengutus anaknya di akhir pelayanannya untuk menyerangnya lagi. Kita bisa melihat dengan apa pelayanan Yesus. Dan kemudian dia mengirim orang Romawi pada tahun 70 Masehi untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dan sekarang bahkan hari ini tidak ada lagi salinan duniawi. Jadi ketika Tuhan kita Yesus berkata di rumah Bapakku, dia tidak berbicara tentang salinan, dia berbicara tentang surga. Terkadang surga disebut negara karena luasnya, terkadang surga disebut kota karena penghuninya. Terkadang disebut kerajaan karena penguasa dan tatanannya. Terkadang disebut surga karena keindahannya. Kadang-kadang disebut rumah karena keluarga. Itu adalah rumah Bapa. Di zaman kuno, para ayah memiliki rumah dan anak-anak mereka dibesarkan di rumah tersebut. Dan ketika mereka menikah, mereka membangun tambahan di rumah itu, dan rumah ayah terus bertambah besar dan lebih besar dan lebih besar dan lebih besar dan lebih besar, karena apartemen dibangun untuk setiap anak yang menikah dalam keluarga itu, dan rumah ayah menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Demikian juga rumah Bapa surgawi sangat besar dan ada banyak tempat. Tetapi Yesus berkata hanya sedikit yang menemukan pintu itu. Mengapa Yesus menyiapkan banyak ruangan? Saya yakin bahwa populasi besar orang di surga adalah mereka yang binasa sebelum mereka mencapai usia di mana mereka dapat percaya atau tidak
Dan Tuhan mengumpulkan mereka ke surga dari bangsa-bangsa di seluruh planet ini. Di Wahyu 21 ayat 16 mengatakan bahwa ibu kota surga, bukan surga, surga yang tak terbatas. Tapi ibu kotanya sendiri adalah 1.500 mil kubik. Sekarang saya tidak tahu bagaimana saudara hidup dalam lingkungan kubus. Gravitasi tidak akan menjadi faktor, tetapi seorang insinyur Australia bernama Thomas menghitung bahwa 1.500 mil kubik akan menjadi sekitar 2,25 juta mil persegi. 2,25 juta mil persegi, itulah Yerusalem baru, ibu kota Yerusalem baru, surga. Dan kalau kita bisa melihat di sini, satu perumpamaan Jakarta saja kalau saya lihat itu seluas 255,4 mil persegi. Jadi sekitar luasnya itu kalau dibagi 2,25 juta mil persegi dibagi 224 mil sebesar 8.810 kali luas Jakarta. Itulah sudah cukup untuk tempat tinggal 1 miliar orang percaya. Saya membuka juga di dalam luas Indonesia gitu ya. Luas Indonesia daratan aja itu sekitar 735.400 mil persegi. Itu sepertiganya saja seperti itu. Jadi kalau seandainya keseluruhannya luas daratan Indonesia itu hanya 29% saja. Jadi 71% itu lautan. Jadi kalau seandainya luas Yerusalem yang sudah sekitar 2,25 juta mil persegi itu adalah luas Indonesia itu sendiri, itulah luas Yerusalem baru. Ini yang saya dapatkan dari referensi. Maksud saya membuat kalkulasi seperti itu menyenangkan, tapi ingat langit dan bumi baru tidak terbatas. Kalau kita bisa melihat itu adalah ibu kotanya saja. Ibu kota kerajaan Allah, Yerusalem baru. Belum daerah pesisir-pesisirnya, itu tak terbatas. Mungkin kita tidak masuk dalam ibu kotanya. Kalau seandainya dalam pesisirnya saja, surga adalah surga. Itu yang sangat menyenangkan. Amin. Nah, jika saudara penasaran seperti apa rasanya, bacalah dalam Wahyu 21. Tulis, baca Wahyu 21. Surga itu bagaimana? Saya tidak perlu membacakannya untuk saudara, bacalah itu sebagai tugas di hari, baca Wahyu 21, saudara pergi ke sana dan saya tahu saudara ingin tahu tentang apa, seperti apa rasanya surga. Jadi segera ringkasan, ini adalah kota berlian emas, di tengah berlian emas yang besar, berbentuk kubus, mulia, transparan, dan transparan ini adalah kemuliaan Tuhan dan kemuliaan anak domba yang menyala-nyala dan dibiaskan dalam surga baru yang tak berkunjung dan bumi baru. Dan di sekitar kota ada permata besar yang memancarkan warna pelangi. Kota ini memiliki 12 gerbang dan masing-masing gerbang adalah satu mutiara dari mana cahaya memantul dan menambah transendensi. Itu surga. Di rumah Bapakku ada banyak ruangan. Dan kemudian dia ingin menerjemahkan sisa ayat sebagai berikut. Jika tidak demikian menurutmu, apakah aku akan memberitahukan aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu? Nah, mengapa dia mengatakan itu? Mengapa dia berkata di rumah Bapakku ada banyak ruangan? Kemudian di ayat 3, aku akan pergi dan menyiapkan tempat bagimu. Aku akan datang lagi dan menerimamu untuk diriku sendiri, bahwa di mana aku berada, kamu pun berada. Mengapa dia meletakkan pernyataan kedua di ayat 2 ini? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jawabannya adalah karena mereka kesulitan membeli apapun, keputusasaan mereka begitu dalam. Dia mengingatkan mereka bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya, dia hanya mengatakannya yang sebenarnya. Faktanya dalam beberapa detik dia akan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
aku pergi kepada Bapa. Itulah pemisahan yang perlu seperti yang dikatakan dalam pasal 13, dalam ayat 31 dan 32. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Dia berkata dalam ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya pikir dia sedang berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Di dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus yang sama yang diangkat ke surga ini akan datang dengan cara yang sama seperti Anda melihat dia pergi, akan kembali. Di dalam eskatologis, yaitu ilmu mempelajari masa depan. Sementara itu tentu saja ketika ada orang percaya yang meninggalkan tubuhnya hadir bersama Tuhan, jauh lebih baik untuk pergi dan hidup bersama Kristus. Amin. Ketika orang percaya meninggal, segera mereka masuk ke hadirat Tuhan. Kita memiliki gambaran dramatis tentang hal ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Stefanus yang baru saja menyampaikan khotbah yang luar biasa dan membuat geram orang-orang Yahudi di Yerusalem akan dilempar batu sampai mati. Mereka menggertakkan gigi padanya dengan amarah yang hebat, gerombolan ini. Dan dalam ayat yang ke-55 di dalam Kisah Rasul 7 ini, dia penuh dengan Roh Kudus, dia menatap tajam ke surga, dia melihat kemuliaan Tuhan dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Dia melihat Yesus duduk di surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagian-bagian itu berbicara tentang dia yang duduk di sebelah kanan Allah seperti dalam Ibrani 1. Tetapi sekarang dia berdiri, mengapa dia berdiri? Dalam ayat 5 sampai 6 Stefanus berkata, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mengapa dia berdiri? Dalam ayat 59 mereka terus merajam Stefanus ketika dia memanggil Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus terimalah roh. Dia berdiri untuk menyambut Stefanus. Dia berdiri untuk menerima salah satu tamunya. Salah satu keluarga. Kita bisa melihat dalam 1 Tesalonika 4, 1 Korintus 15, mengumpulkan gereja untuk dirinya sendiri. Ya, pengangkatan gereja adalah peristiwa nubuatan eskatologis berikutnya. Kami tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi sementara itu kita orang yang percaya meninggal, gambaran di sinilah ada tentang Tuhan yang berdiri untuk menerima dia. Dan itulah yang dia katakan, aku akan datang lagi dan menerima kamu untuk diriku sendiri. Bahwa di mana aku berada, di situ pun kamu mungkin berada. Amin, saudara. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita punya iman. Pada saat Tuhan manggil kita, Yesus datang menerima kita untuk masuk di dalam kerajaannya, di dalam keluarganya yang kekal, amin. Nah sekarang saya akan berikan waktu saya mungkin 5-10 menit lagi, amin. 5 menit masih ada waktu. Apa itu surga, saudara? Ini adalah tempat di mana Kristus berada, di mana dia menerima orang percaya untuk dirinya sendiri. Disinilah kita semua akan berhubungan dengannya dalam hubungan dan yang sempurna, secara pribadi menerima setiap yang orang percaya. Inilah janji yang luar biasa. Aku akan pergi, kamu tidak pergi sekarang. Aku akan pergi untuk dimuliakan. Aku akan menyiapkan kamar untukmu di rumah Bapakku, dan aku akan menerimamu ke dalam ruangan itu ketika waktunya tiba. Dan suatu hari aku akan datang dan mengumpulkan orang-orang percaya. Wow, janji yang luar biasa. Inilah satu harapan yang penuh. Para murid tidak ingin melewatkan apapun. Mereka tidak ingin melewatkan apapun. Kemudian Yesus berkata kepada mereka di ayat 4, kamu tahu kemana aku pergi? Aku tahu kemana aku pergi. Dan Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana kamu akan pergi. Bagaimana kita tahu jalannya? Ini yang membuat dalam suatu poin ketiga, yaitu ada permohonan, janji, dan sekarang adalah suatu berkat. Dia berkata, kamu tahu jalannya, aku pergi ke Bapa.
Dia mengatakan kembali di pasal 7 ayat yang ke-33. Dia mengatakannya kepada beberapa kali dalam 2 kali dalam pasal 13 dan 14 ini. Dan kamu tahu jalannya. Bagaimana kita tahu jalannya? Bagaimana kita tahu jalannya? Nah, untuk itu satu hal. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapapun yang percaya kepadaku tidak akan pernah mati. Untuk hal ini dia mengatakan itu di dalam Yohanes yang ke-11. Dalam Yohanes 10 dia berkata, akulah pintu yang ke padang gurun, padang rumput yang kekal itu, akulah pintu, tidak ada pintu lain. Yang lainnya adalah pencuri dan perampok. Akulah pintunya. Aku sudah memberitahukannya itu kepadamu. Tapi Thomas tidak mau ketinggalan dengan saudara mungkin bisa melewatkan beberapa hal dalam teologi dan masih masuk ke surga. Tetapi saudara tidak boleh melewatkannya hal ini. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh agama yang sah dan tidak ada yang bisa kecuali Kristus. Agama tidak berharga karena tidak menyediakan jalan ke surga. Itulah pertanyaan yang hanya dijawab oleh kekristenan. Bagaimana saya bisa diselamatkan, didamaikan dengan Tuhan dan pergi ke surga? Thomas harus melakukan ini dengan benar. Saya senang dia bertanya karena jawabannya sangat penting. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kita tahu jalan? Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Aku inilah aku, yang ke-6 dalam Injil Yohanes. Yang ke-7 ada di bab 15, kita akan melihatnya juga nanti. Dia berkata, akulah satu-satunya jalan menuju Allah. Di pasal 10, aku adalah pintu, aku kebenaran tentang Allah. Dalam Yohanes berkata dalam pasal 1 ayat 14-nya, ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Aku adalah Tuhan yang hidup. Di dalam dia ada hidup. Tulis Yohanes pasal 1 ayat 4. Dia adalah hidup itu sendiri, pasal 19. Ini adalah pernyataan positif, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu pernyataan yang positif. Ini diikuti dengan negatif, sangat penting negatif. Tidak ada yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Yesus sendiri yang mengungkapkannya Tuhan. Yesus sendiri adalah pengorbanan pilihan kita. Yesus sendiri adalah Yerusalem dan Tuhan. Iman kepada Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus berkata bahwa Anda akan mati dalam dosa-dosa Anda lebih awal dalam Yohanes, dan kemana aku pergi, kamu tidak akan pernah datang karena kamu tidak percaya kepadamu. Amin, saudara. Siapa yang bisa berkata? Amin. Beberapa ini yang nanti mungkin saya akan lanjutkan di waktu hari. Amin. Siapa yang percaya satu saat kita pergi ke surga? Amin. Amin. Saudara, ini adalah suatu pesan yang sangat penting di situasi seperti ini. Kadang-kadang iblis memasuki dalam pola pikir kita dan seolah-olah membuat kita sangat menderita dengan pandemi, dengan kesulitan-kesulitan kehidupan seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan melaluinya dengan mudah seperti itu, tapi saya percaya firman Tuhan mengenai janji Allah surga ini akan menguatkan hati kita, akan menguatkan iman kita, akan merestorasi kasih kita kepada Allah, dan banyak hal kita belajar di sini. Amin. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang itu masih jauh lebih sulit dengan apa yang murid-murid alami pada waktu menyabarkan kabar baik seperti itu gitu ya. Mereka sampai mati direjam, digoreng, sampai lempar batu seperti itu gitu, dan tetap mereka mengasihi Tuhan. Sampai akhirnya kita di sini masih belum keluar darah untuk melakukan hal seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan kehidupan seperti itu, ya kita maju terus dalam Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang berkati firman Tuhan? Amin. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Kau memberikan satu pengajaran baru dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu
engkau menderita pada saat engkau bersama murid-muridmu di upper room Tuhan, kemis malam Tuhan, pada saat menghadapi salib Tuhan. Bahkan murid-muridnya sendiri dalam satu kebingungan, kegelisahan, ketakutan, kegentaran, dan suatu kehancuran emosi, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi karena engkau adalah Tuhan, engkau sendiri sebenarnya perlu dihibur, tetapi engkau masih sempat menghibur murid-murid. Bahwa Allah Bapa akan mengirim untuk menghibur, itu Roh Kudus. Bapa di dalam surga, berikan kami suatu empati dalam setiap kebutuhan-kebutuhan orang percaya dalam depan kami. Sehingga kami mengerti suatu kedalaman emosi, kedalaman kesusahan, penderitaan orang-orang, dan kami empati dengan mereka. Kami berdoa, merasakan itu. Seperti firman mengatakan juga Tuhan, bahwa Engkau akan melayani aku pada saat aku berada dalam orang-orang miskin, aku berada dalam orang-orang yang tertindas, aku berada dalam orang-orang yang membutuh. Tuhan, biarlah Tuhan pengajaran firman-Mu ini juga merefleksikan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mengerti sedalam-dalamnya pengertian yang sudah kami dengar dalam pengajaran firman-Mu hari ini Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang dimana kami tahu ada banyak hal kami gagal untuk mengerti kedalaman firman-Mu, kedalaman isi hati-Mu. Biarlah Tuhan pengajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali. Bapa dalam surga, terima kasih untuk janji surgawi itu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami akan menjalani kehidupan untuk mempercayai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, mempercayai firman-Mu, sukacita yang besar yang Kau senang biasa berikan kepada anak-anak-Mu. Dan suatu saat Tuhan Engkau membuka tangan-Mu. Welcome home my son, welcome home my daughter. Untuk itu Tuhan, berikan kami saat ini Tuhan terus semangat untuk melayani itu, mengasihi Engkau, berjalan di dalam firman, mengasihi sesama, mengasihi saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan